Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, tak pandang sayang. Dialah Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini, menunggu akan datangnya buka puasa di bulan yang suci yang mubarakah ini. Salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW dengan minimal mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang penuh mubarakah ini, ana akan menyinggung sedikit tentang sedekah dan infak. Di dalam peribahasa yang kita ketahui, di mana sedekah, di mana yang kita ketahui menabung pangkal kaya. Tapi dalam Islam, kata ulama soleh as-salaf yang terdahulu, sedekah pangkal kaya. Ini adalah satu hal yang tidak bisa digabungkan. Kenapa? Karena menabung kita disuruh untuk menyimpan, sedangkan bersedekah kita disuruh untuk keluarkan. Ada perkataan dari Urwah bin Zubair, anak dari Zubair bin Awam, salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Urwah bin Zubair berkata, janganlah engkau menginfakkan sesuatu, janganlah engkau bersedekah akan sesuatu yang dimana sesuatu ini malu engkau berikan kepada pemimpin suatu kaum. Apa maksudnya? Oke, saya berikan permisalan. Anggap di Tarakan ini kita diundang oleh wali kota. Wali kota berkata, tolong besok datang ke kantor saya dan jangan lupa bawakan saya buah. Kira-kira buah yang kita bawakan untuk ke wali kota, buah yang kita beli di pinggir jalan, atau buah yang kita beli di supermarket. Kira-kira ketika kita sudah sampai di supermarket, buah mana yang kita pilih? Buah yang biasa-biasa aja atau kita mencari buah yang istimewa? Dan ketika kita sudah menemukan buah-buah yang istimewa, kira-kira apakah kita bungkus dengan biasa saja atau kita hiasi dengan hiasan-hiasan sehingga terlihat istimewa? Ini yang dimaksud dengan Urwah bin Zubair, yang dimana janganlah engkau memberikan sesuatu yang dimana sesuatu ini malu engkau berikan kepada pemimpin suatu kaum. Pada konsepnya, semakin bagus yang engkau berikan, semakin bagus pula respon Allah terhadap kita. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis qudsi, ya bani Adam, anfik alayya. Ya bani Adam, anfik alayya. Wahai anak Adam, bersedekah dulu ke jalanku, baru aku akan lapangkan rezekimu. Bersedekah dulu konsepnya, baru Allah bukakan rezeki kita. Kita akan mengambil sebuah cerita dari Urwah dari Rabi bin Hisham, di mana dia adalah ulama yang masyhur, salah satu tabi'in yang dia menuntut ilmu langsung dari Abu Musa al-Asy'ari. Rabi bin Hisham di akhir hayatnya terkena stroke. Akhirnya ada 2 murid yang ingin meminta nasihat kepada Rabi bin Hisham ini. Rabi bin Hisham ini terkenal dalam menjaga lisannya. Ketika itu kedua murid ini bertanya kepada Rabi bin Hisham, wahai Rabi bin Hisham, wahai Imam, apa rahasia kamu sehingga kamu dapat menjaga lisan kamu dengan sangat baik? Rabi bin Hisham ini tidak berbicara kecuali doa dan zikir, menanyakan nasihat, menanyakan kabar, bernasihat dan baca Al-Quran. Tidak berbicara selain itu. Akhirnya Rabi bin Hisham pun berkata, wahai muridku, apakah engkau masih percaya dengan Tuhan yang bernama Allah? Apakah engkau masih percaya bahwasanya ada 2 malaikat di pundak kiri dan kananmu, yang dimana apabila engkau melakukan sesuatu maka akan dicatat dan akan disaksikan di hari kiamat nanti?
fi yaumil hisab, dan akan dihisab di hari kiamat nanti. Kata muridnya, baiklah, kita sudah mendapatkan satu pelajaran dari Rabi bin Hisham. Pelajaran yang kedua, ketika Rabi bin Hisham sementara bercerita dengan muridnya, datanglah anaknya yang membawakan sebuah makanan yang bernama halwa. Yang perlu kita ketahui, halwa ini adalah makanan istimewa di zamannya, yang dimana adonannya lama, buatnya lama, makanannya mahal, yang tidak dimakan kecuali para pejabat-pejabat tinggi atau para raja. Akhirnya si anak pun membawakan makanan halwa ini kepada Rabi bin Hisham. Dan Rabi bin Hisham berkata, apa itu wahai anakku? Kata anaknya, ini adalah halwa yang dibuatkan ibu kepada ayah. Ibu berharap untuk ayah memakannya. Akhirnya kata Rabi bin Hisham, baiklah. Setelah itu tiba-tiba ada orang yang mengetuk rumah dari Rabi bin Hisham. Dan ternyata orang ini bukan orang biasa. Orang ini adalah orang luar biasa, atau yang kita sebut dengan orang gila. Orang gila yang berpakaian lusuh, tidak beralas kaki, pakaiannya robek-robek. Akhirnya dia berberi isyarat meminta makan. Akhirnya Rabi bin Hisham pun memberikan halwa yang makanannya mahal, adonannya lama, diberikan kepada si orang gila ini. Orang gila ini tidak mengetahui apa-apa. Setelah memakan makanan yang diberikan Rabi bin Hisham sampai habis, akhirnya langsung pergi. Tidak mengucapkan tidak berterima kasih, dan dikatakan ketika itu bahwasanya liurnya sampai jatuh di atas piring, saking enaknya makanan itu. Anaknya dalam keadaan jengkel, dalam keadaan marah menutup pintu rumah tersebut. Langsung bertanya kepadanya, wahai ayah, bukankah misalnya engkau menyuruh saya mengambilkan sebuah potong roti di dapur atau buah-buahan yang ada di dapur, lebih baik kita berikan kepada si orang gila ini daripada halwa yang dibuatkan dari ibu kepada ayah sendiri. Tapi mari kita saksikan, mari kita dengarkan apa jawaban orang-orang yang yakin, apa jawaban orang-orang yang meyakini bahwasanya apabila kita bersedekah maka akan datang respon yang lebih baik dari Allah. Rabi bin Hisham pun berkata, ya waladi, fa in lam yadri fawallahu yadri. Dan setelah itu dilanjutkan dengan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai anakku, saya tidak peduli kalau orang gila itu tidak mengetahui nilai dari halwa tersebut, tapi sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang nilai halwa tersebut. Dan bukankah engkau telah mengetahui tentang ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun? Kamu tidak akan mendapatkan nikmat sedekah, kamu tidak akan mendapatkan balasan sedekah sampai engkau mensedekahkan apa yang engkau cintai. Kita mendapatkan dua pelajaran dari Rabi bin Hisham. Dan setelah itu banyak sekali pelajaran-pelajaran dari sahabat Rasulullah SAW. Entah dari Abu Bakar As-Siddiq yang sangat berperan dalam hijrahnya Rasulullah, entah Umar bin Khattab yang sangat berperan, yang sangat tegas dalam kepemimpinannya, entah Utsman bin Affan yang dapat membeli surga dengan hartanya, entah Ali bin Abi Thalib yang langsung dididik dari Rasulullah SAW mulai dari kecil sampai dewasa dan dijadikan menantu oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga kisah-kisah dari sahabat yang Anda sampaikan kepada antum menjadi motivasi kepada kita, menjadi iman kita semakin bertambah. Apabila ada kesalahan dari tutur kata saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.